bisa juga dinamakan dengan idgham mutamasilain. Jadi kita lihat di samping. Hukum mim sukun ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3, yang izhar syafawi. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka insya Allah bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 226. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu, seperti biasa, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami mengatakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf yang arahnya itu ke sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Intinya itu yang arahnya itu ke sebelah kiri. Nah, baik, yang pertama di sini lilladzi. Nah, di sini ini ada alif lam syamsiyah. Di sini huruf alifnya ini dia dibuang, tidak ditulis karena dia kemasukan huruf lam nih. Nah, nih, kemasukan huruf yang ini, makanya dia huruf alifnya itu tidak ditulis. Kemudian huruf syamsiahnya dia masih huruf lam karena di sini huruf lam ini bertasydid. Nah, berarti kalau diurai maka di sini ada dua huruf lam. Nah, yang satunya sukun, lamnya yang satunya berharokat. Nah, nah berarti di sini huruf syamsiahnya tetap huruf lam. Nah, coba kita lihat di samping itu. Nah, huruf lam itu termasuk pada huruf syamsiah. Lilladzi. Nah, kemudian zi dibaca panjang.
Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Nah. Kemudian sebelum huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Ini baris 1 ke bawah nih. Nah, baris 1 ke bawah nih namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Kalau ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh atau harokat kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah, atau ini huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Di belakangnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah, terserah mana yang mudah untuk saudara ingat, di belakangnya kah atau sebelumnya kah. Yang terpenting saudara dapat mengerti dan dapat memahaminya. Begitu. Ini huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang, namanya mad tabi'i. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kira-kira 2 ketukan temponya. 1, 2. Lilladzi. Lilladzi. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Lilladzina yu'lu. Kemudian di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini ya. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati ya. Itu sama saja, huruf sukun atau huruf mati itu sama saja maksudnya. Huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini ya. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini tanda baca dhammah namanya nih, atau harokat dhammah. Huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Seperti rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Kalau yang nomor 1 tadi itu huruf ya sukun pasangannya tanda baca kasroh. Kalau huruf waw sukun pasangannya tanda baca dhammah. Nah, nih, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Lilladzina yu'luna min nisaihim. Kemudian di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf nun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini, berjumpa dia dengan huruf nun. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Baris 2 di atas, fathatain. Baris 2 di bawah, yang nomor 2 tuh kasrotain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Pokoknya kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya tuh kita perhatikan, atau huruf di depannya tuh kita perhatikan. Nah, contohnya di sini yang kita temui adalah huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun seperti ini. Kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya. Ini nun sukun, nah di depannya masih huruf nun lagi nih. Nah, jadi nun sukun berjumpa dengan huruf nun. Nah, ini dia bisa menjadi 2, nama hukum tajwidnya itu bisa menjadi 2 dia. Nah, yang pertama dulu, kita lihat dulu di samping. Huruf idgham bi gunnah itu ada berapa? Ada ya, waw, mim, nun. Ada 4. Nah, ya, waw, mim, nun. Nah, salah satunya lihat itu huruf nun. Nah, jadi nun sukun berjumpa dengan huruf nun, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan dengungan. Nah, jadi ini dibaca min nisa. Nah, ini huruf nun yang ini langsung dimasukkan ke huruf yang di sini ya. Min nisa begitu. Kemudian didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak. Panjangnya dengungan atau panjangnya gunnah itu adalah 2 harokat.
min nisa, begitu. Kemudian nun sukun berjumpa dengan huruf nun bisa juga dinamakan dengan idgham mutamasilain. Jadi bertemunya dua huruf yang sama, nah, itu bisa dinamakan dengan idgham mutamasilain. Nah, jadi ini bisa dinamakan idgham bi gunnah, bisa juga dinamakan idgham mutamasilain. Nah, min nisa digunnahkan, min nisaihim. Di sini ada huruf sa dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif. Ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf sin. Ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris satu ke atas nih tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Makanya sa ini dibaca panjang. Kemudian ini pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya nih berjumpa nih dengan huruf hamzah. Berjumpa dengan huruf hamzah dalam satu kalimat atau dalam satu kata, maka namanya berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. 4 harokat berarti kira-kira 4 ketukan, 1, 2, 3, 4, atau 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. Min nisaihim. Di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini, berjumpa dia dengan huruf ta. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3 yang izhar syafawi. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun seperti ini. Kemudian di depan huruf mim sukun itu atau setelah huruf mim sukun itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini kan huruf mim sukun nih. Di depannya nih huruf ta nih, huruf ta, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Jadi nanti ada mim sukun berjumpa dengan huruf dal misalnya, mim sukun berjumpa dengan huruf jim misalnya, mim sukun berjumpa dengan huruf shin misalnya. Semua itu nama hukumnya adalah izhar syafawi, terkecuali nanti kalau ada mim sukun berjumpa dengan huruf ba dan juga mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Tapi selain daripada dua huruf itu, mau huruf mim sukun berjumpa dengan huruf apapun selain mim dan ba, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Karena dia izhar dibaca jelas, tidak berdengung, jadi baca pendek saja. Min nisaihim, jangan dibaca ihim, jangan dipanjangkan seperti itu. Pendek, ihim tarob, gitu. Ihim tarob, pendek saja. Kemudian huruf ro yang memiliki tanda baca fathah, ini huruf ro memiliki tanda baca fathah nih, maka huruf ro dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkalisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ro kita tebalkan, taro, tarob busu gitu, ditebalkan huruf ro-nya. Kemudian di sini ada huruf ro lagi nih, huruf ro dia sukun. Nah, ini huruf ro tanda sukun tuh seperti ini. Nah, tadi kan yang pertama nih huruf ro yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ro dibaca tebal. Nah, nanti kalau membaca Al-Quran lagi berjumpa dengan huruf ro sukun, ini huruf ro tanda sukun seperti ini. Kemudian sebelum huruf ro sukun ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau tanda baca dhammah gitu ya. Maka huruf ro-nya itu dibaca tebal juga. Tapi di sini yang kita temui tanda baca fathah. Huruf ro sukun sebelumnya tanda baca fathah, maka huruf ro-nya dibaca tebal, dibaca tabkhim. Gitu. Ro-nya ditebalkan. Arba'ati ashhur, begitu. Nah, kemudian ini ketika kita berhenti atau berwakaf di huruf ro,
maka kita baca ashhur. Huruf rohnya ini kita sukunkan atau kita matikan. Jangan dibaca ashhurin, jangan, huruf rohnya kita sukunkan. Kenapa kok huruf roh ini kita sukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti nih atau berwakaf nih tepat di huruf roh. Huruf roh kan tidak dibaca panjang, makanya huruf roh kita sukunkan sehingga dibaca ashhur, ashhur begitu. Jangan dibaca ashhurin, jangan. Huruf rohnya kita sukunkan. Kemudian karena huruf roh ini dia kita sukunkan berarti menjadi sukun dia. Nah, jadi kalau ada huruf roh sukun, kita perhatikan huruf di belakangnya atau sebelumnya. Ada huruf roh sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf rohnya dibaca tabkhim, dibaca tebal. Sehingga ini huruf rohnya kita tebalkan, ashhur, ditebalkan huruf rohnya. Kemudian di sini ada tanda wakaf berbentuk jim. Ini namanya wakaf jaiz. Jadi kalau menemukan tanda wakaf jaiz ini, maksudnya itu kita boleh berwakaf juga boleh diwasolkan. Boleh berhenti di sini, boleh juga tidak berhenti, boleh juga kita sambung begitu. Jadi terserah kita mau pilih yang mana. Kalau napas kita sampai ya kita sambung. Kalau napas kita nggak sampai berwakaf saja, tidak apa-apa. Jadi terserah kita mau berwakaf atau diwasolkan. Kemudian di sini nun sukun berjumpa dengan huruf fa. Kita lihat di samping, huruf fa itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dan huruf fa ini dia di tengah-tengah. Tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, tapi di tengah-tengah. Maka dinamakan awsat. Jadi cara membacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Akan tetapi dia kadar samar dan kadar dengungnya itu dia seimbang. Kita anggaplah 50% 50% begitu. Jadi jangan dibaca fa'ing fa, jangan, tapi dibaca fa'ing fa begitu. Kemudian didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Panjangnya 2 harokat. Fa'in fa. Kemudian fa dibaca panjang. Ini namanya mad wajib muttasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif. Ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf fa. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Baris 1 ke atas nih tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Makanya fa dibaca panjang. Karena ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, makanya fa dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya ini berjumpa nih dengan huruf hamzah tapi dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka namanya berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Nah, sehingga dikasihlah tanda panjang seperti alis mata atau seperti bendera ini ya. Kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Fa'in fa'u fa'innallah. Kemudian u dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, makanya huruf hamzah ini dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca dhammah nih, dan berposisi tepat sebelum huruf waw sukun atau di belakang huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini, di belakangnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah atau harokat dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad badal. Nah, jadi kalau ada huruf hamzah yang dipanjangkan atau yang kita baca panjang, nah, diantaranya namanya adalah mad badal. Panjangnya adalah 2 harokat. Fa'in fa'u fa'innallah. Di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik.
Kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah. Nah, ada yang menamakannya dengan gunnah musyaddadah, ada yang menamakannya dengan wajibul gunnah. Nah, itu sama saja. Intinya dia gunnah, gunnah musyaddadah. Di sini kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, nah perhatikan juga huruf sebelumnya. Nah, lihat catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula tidak keliru dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua nun bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau kemasukan nun sukun, kalau kemasukan tanda baca tanwin, supaya tidak keliru maka kami buatlah catatan kecil seperti itu yang di bawahnya tuh. Kalau ada huruf nun bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasroh atau dhammah, maka nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid, ini huruf nun tanda tasydid seperti ini. Lihat nih sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah maka cara membacanya ya digunnahkan, digunnahkan tuh ya didengungkan. Nah, didengungkan atau digunnahkan itu sama saja. Makanya suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Fa innallah, nah, begitu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan lafaz Allah, maka kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Yang kita perhatikan tanda bacanya. Nah, jadi ini lafaz Allah. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka lafaz Allah dibaca tafkhim, dibaca tebal. Jadi yang dapat menebalkan lafaz Allah itu tanda baca fathah seperti ini atau tanda baca dhammah seperti ini. Tanda baca dhammah namanya nih. Pokoknya kalau ada lafaz Allah kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah seperti ini atau tanda baca dhammah, maka lafaz Allah kita baca tebal, kita baca tafkhim. Ini kita tebalkan lafaz Allahnya. Fa innallah, nah, dibaca nallah, jangan dibaca nallah, jangan, tapi ditebalkan lafaz Allahnya. Nallah, begitu. Kemudian di sini ada huruf alif lam nih. Nah, kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam, letaknya jejer seperti ini. Ini alif, ini lam, letaknya jejer, maka dinamakan alif lam. Nah, kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya. Ini huruf la, ini huruf alif, ini huruf lam. Kita perhatikan setelah huruf lam ini huruf apa? Di sini setelah huruf lam yang ini masih huruf lam lagi nih. Nah, kita lihat di samping. Nah, huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Nah, jadi huruf lamnya ini dia tidak dibaca langsung masuk ke huruf yang di depannya. Fa innallah, begitu. Ini sama lah dengan yang di atas ini tadi. Nah, cuman yang di atas ini tadi huruf lamnya ini dia tidak ditulis di sini. Nah, karena di sini ditulis ada huruf lam bertasydid. Nah, ini kalau diuraikan tadi ada dua huruf alif lam. Nah, kemudian huruf alifnya tidak ditulis, dibuang karena kemasukan huruf lam yang ini nih. Nah, sebenarnya sama saja, cuman bedanya kalau yang di sini huruf lamnya ini ditulis, huruf alifnya juga ditulis, jadi bisa lebih kelihatan begitu, bisa lebih mudah untuk kita pahaminya begitu. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada alif kecil nih atau tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam. Di atasnya ada tanda baca fathah, tapi bentuknya dia berdiri. Tanda baca fathah itu kan bentuknya mereng seperti ini dah. Tapi kalau dia bentuknya itu berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Namanya adalah mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk rumus yang kami sampaikan tadi. Fa innallaha
Fu dibaca panjang, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 lagi. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang sehingganya fu dibaca panjang. Ghafurur Rahim. Ini huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah tain, kemudian huruf ra yang memiliki tanda baca fathah. Kedua-duanya dibaca tebal, kedua-duanya dibaca tafkhim. Nah, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Jadi ditebalkan kedua-duanya. Ghafurur Rahim. Nah, begitu. Kemudian di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ra. Tadi di awal sudah kami jelaskan tuh. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau tanda baca tanwin. Kita perhatikan huruf di depannya itu huruf apa atau huruf setelahnya itu huruf apa, maka terjadilah hukum tajwid. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ra. Kita lihat di samping, huruf ra termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Maka tanwin berjumpa dengan huruf ra, hukumnya idgham bila gunnah. Cara membacanya itu dengan cara memasukkan tapi dia tidak berdengung. Dimasukkan dengan tidak disertai dengungan. Nah, tidak disertai dengan gunnah. Apanya yang dimasukkan? Nah, tanda baca tanwinnya ini dimasukkan ke huruf ra. Sehingga dibaca Ghafurur Rahim. Jangan dibaca Ghafurun Rahim, jangan. Tanwinnya langsung dimasukkan ke huruf ra. Ghafurur Rahim. Nah, begitu. Kemudian him dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lis sukun. Namun sebelum itu, perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelum huruf ya sukun nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf mim. Ini kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf mim kita baca rahim. Jangan dibaca rahimun, jangan, tapi huruf mim kita sukunkan. Kenapa disukunkan? Karena kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita berhenti tepat di huruf mim. Huruf mim kan tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan sehingga dibaca rahim. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita ulang sekali lagi dari awal. Namun sebelum itu, bagi saudara yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, yang belum lancar dalam membaca huruf sukun maupun huruf yang bertasydid, silakan lihat di bagian playlist, masuk di channel kami, lihat di bagian playlist. Di situ sudah kami buatkan cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun maupun yang bertasydid. Nah, silakan saudara tonton videonya, insya Allah segera bisa membaca huruf hijaiyah yang sukun maupun yang bertasydid untuk menghilangkan terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Sekarang kita ulang bersama-sama. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Supaya tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, maka sempatkanlah waktu untuk senantiasa membuka Al-Quran dan membacanya. Pokoknya dalam sehari semalam sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Walaupun cuma 1 ayat juga tidak apa-apa. Yang terpenting Al-Quran jangan pernah kita abaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.